Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai sejarah perkembangan ekonomi makro. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro Islam. Langsung masuk di pembahasan sejarah perkembangan makro Islam. Yang pertama yaitu sejarah ekonomi makro pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam, telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi. Beberapa prinsip pokok tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Yang kedua, manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas bagian kekayaan yang dimiliki saudaranya. Yang keempat, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan. Yang keenam, menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu. Dan yang selanjutnya, menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota yang tidak mampu. Pendapatan negara pada masa Rasulullah SAW sendiri terdapat dari beberapa sumber. Yang pertama itu dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin sendiri itu dari pendapatannya terdapat dari zakat, usur 5% sampai 10%, usur 2,5%, zakat fitrah, wakaf, amwal fadilah, nawaid, sedekah lain, dan khums. Sementara dari sumber dari kaum non-muslim itu ada jizyah, haraj, dan usur 5%. Dari umum atau primer dan sekunder itu ada ghanimah, fai, uang tebusan, pinjaman dari kaum muslimin atau non-muslim, dan hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara lain. Sementara itu, sumber-sumber pengeluaran negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, bagian primer itu ada biaya pertahanan seperti persenjataan, unta, dan persediaan. Ada penyaluran zakat dan usur kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-Quran, termasuk para pemungut zakat. Ada pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muazin, dan pejabat negara lainnya. Ada juga pembayaran upah para sukarelawan, pembayaran utang negara, dan bantuan untuk musafir atau dari daerah padak. Sementara pada bagian sekunder, itu ada bantuan untuk yang belajar agama di Madinah, ada hiburan untuk para delegasi keagamaan, hiburan untuk para suku dan negara, serta biaya perjalanan mereka, ada hadiah untuk pemerintahan negara lain, ada pembayaran untuk membebaskan kaum muslimin yang menjadi budak, ada pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh para pasukan kaum muslimin, pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin, pembayaran tunjangan untuk orang miskin, tunjangan untuk anak saudara Rasulullah, ada pengeluaran rumah tangga Rasulullah SAW, dan ada juga persediaan darurat atau sebagian dari pendapatan Khaybar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sejarah ekonomi makro pada era pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan Islam adalah: yang pertama, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. Yang selanjutnya, mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal.
Dan yang berikutnya yaitu menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Mal. Dan yang terakhir, secara individu, Abu Bakar adalah seorang prakrisi akad-akad perdagangan. Baik, selanjutnya masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah hanya selama 10 tahun. Akan tetapi, dalam periode yang singkat itu banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Kalau boleh dikatakan, pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan. Sistem tersebut didasarkan pada prinsip pengembalian sebagian kekayaan orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Adapun hal dan prestasi yang berhasil dilakukan selama beliau memimpin adalah: 1. Kebijakan ekonomi. Strategi yang dipakai adalah dengan cara penanganan urusan kekayaan negara. Di samping urusan pemerintah, beliau memimpin dengan menggunakan 3 dasar, yaitu negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar, negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali dengan haknya, dan negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. Selanjutnya, masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Hal-hal yang dilakukan beliau diantaranya pembangunan pengairan, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu, dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan masa Umar. Selanjutnya, pembangunan gedung pengadilan guna menegakkan hukum. Selanjutnya adalah pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan selama 6 tahun kepemimpinannya adalah pendistribusian. Seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. Kemudian pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Adanya kebijakan pengetatan anggaran, dan hal yang sangat monumental adalah mencetakkan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan mata uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Selama sejarah ekonomi makro Islam pada masa keemasan Islam pada masa Daulah Umayyah, sebagai khalifah pertama, Muawiyah adalah peletak dasar sistem pemerintahan. Ia melakukan reformasi sistem pemerintahan Islam yang jauh berbeda dari era Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yaitu mengusung sistem adopsi dari Bizantium. Sistem yang ia terapkan cukup beralasan karena beliau stabilnya situasi politik pasca pergeseran sistem pemerintahan. Muawiyah memulai perannya dengan membangun kantor catatan negara. Para sejarawan sepakat bahwa lembaga ini pertama kali didirikan oleh inisiator Daulah Umayyah tersebut. Lembaga baru ini berperan penting dalam kaitannya dengan fungsi catatan keuangan negara. Di masa Abdul Malik bin Marwan, adapun kebijakan-kebijakan Abdul Malik adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerbitan mata uang. Yang kedua, lembaga pos Daiwan Albir. Yang ketiga, pembatasan urbanisasi. Yang keempat, pertanian. Kelima, perdagangan. Yang keenam, karat dan zakat. C. Masa Umar bin Abdul Aziz. Masa awal pemerintahan Umar II fokus pada perbaikan dalam negeri dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengusung kebijakan egaliter. Ia juga berhenti melakukan perluasan wilayah. Kecakapannya memimpin mampu menumbuhkan perdamaian, bahkan musuh sekalipun. Gelombang pemberontakan meredah karena dialog persuasifnya. Sejarah ekonomi makro konvensional, mulai dari teori klasik Adam Smith. Adam Smith merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Mengapa dikatakan aliran klasik? Karena aliran yang dikembangkan oleh Adam Smith sebetulnya sudah banyak dibahas dan dibicarakan oleh pakar-pakar ekonomi jauh sebelumnya.
Smith sangat mendukung moto laissez-faire yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Smith menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak mengatur perekonomian, biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Nanti akan ada tangan tidak kelihatan yang akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan. Jika banyak campur tangan pemerintah, menurut Smith, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada inefisiensi dan ketidakseimbangan. Kemudian ada Great Depression. Berkat jasa tokoh-tokoh neoklasik, maka perekonomian pada awal abad ke-20 berjalan sesuai paham laissez-faire, seperti keinginan kaum klasik dan neoklasik. Jean-Baptiste Say mengatakan bahwa penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaannya sendiri. Dengan begitu, tiap-tiap perusahaan berlomba-lomba menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Akibatnya, produksi meningkat tidak terkendali. Pada tahun 1930-an, dunia mengalami krisis ekonomi yang besar-besaran, Great Depression. Perekonomian Amerika saat itu ambruk, pengangguran terbuka merajalela, inflasi dan kemudian dari peristiwa Great Depression itu lahirlah teori Keynesian dari John Maynard Keynes. Dari hasil pengamatannya tentang kejadian depresi ekonomi pada awal 1930-an, Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah justru diperlukan. Kemudian pasca Keynesian ada kritik Lucas. Lucas menyatakan adalah naif untuk mencoba memprediksi dampak perubahan kebijakan ekonomi yang sama sekali dengan dasar hubungan diamati pada data historis, terutama data historis agregat. Robert Lucas dalam tulisannya Some International Evidence Output Inflation Trade-off 1973 menjelaskan tentang hubungan antara jumlah uang dengan siklus ekonomi. Untuk menjelaskan hubungan tersebut, ia menelaah dan meninjau kembali teori trade-off antara pengangguran dan inflasi yang dikembangkan oleh Phillips. Dari hasil tersebut, Lucas menyimpulkan bahwa hanya perubahan-perubahan yang tidak terantisipasi saja yang dapat mempengaruhi output real. Kemudian ada rational expectation dan possibility of constant disinflation, dan kemudian hingga saat ini kegagalan pelaksanaan kebijakan Keynes antara lain adalah karena hambatan institusional dan struktural. Hal ini juga berlaku di Indonesia. Deregulasi yang sedang digalakkan pemerintah hendaknya juga dibarengi dengan pengawasan terhadap deregulasi itu sendiri. Dalam hal ini, fungsi pengawasan terhadap perekonomian adalah yang terpenting. Sekalipun misalnya suatu negara menganut mazhab ekonomi klasik, perkembangan ekonomi makro dunia sangat cepat.